Oke lur, rasa alpukat yang gurih dan lembut dipadu dengan kuah susu yang creamy, dicampur dengan kenyal serta manisnya jelly menghasilkan minuman yang winu, seger dan mak legender. Apalagi dengan tampilannya yang cantik dan menarik, bakalan jadi ide jualan yang hits banget nih di bulan Ramadan. Jualan di pinggir jalan atau ide usaha rumahan, bisa juga titip di warung jajan pasar. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk kita bikin sama-sama. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Agza. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke lur, untuk bahan pertama di sini saya menggunakan buah alpukat matang sebanyak 4 buah atau kisaran 1 kg. Kemudian kita belah buah alpukatnya, buang isinya, dan kita ambil daging buahnya saja. Lalu masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan air matang sebanyak 120 ml. Kemudian kita blender buah alpukatnya ini hingga benar-benar teksturnya itu lembut. Nah, setelah selesai di blender seperti ini hasilnya ya lur ya. Lalu sisihkan. Bahan berikutnya yang saya gunakan adalah 1 saset Nutrijel kelapa muda 15 gram. Masukkan bubuk Nutrijel ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu tuang atau tambahkan air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur, supaya rasanya benar-benar mirip kelapa muda aslinya. Di sini saya tambahkan 1 saset santan instan, bebas boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan dengan selera. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan benar-benar tercampur merata, dan kita masak di api kompor yang sedang saja. Saat memasaknya ini terus aduk-aduk agar tidak menggumpal dan santannya tidak pecah gitu ya. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor lalu tuang ke wadah cetakan. Kemudian tunggu hingga benar-benar set dan dingin. Bahan selanjutnya adalah 1 saset Nutrijel rasa melon kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu tuang atau tambahkan air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur. Supaya warnanya terlihat lebih terang, saya tambahkan juga pewarna hijau makanan sebanyak 3 tetes saja atau disesuaikan dengan selera. Aduk-aduk agar tercampur merata. Lalu nyalakan kompor di api yang sedang saja. Terus aduk-aduk agar jelinya tidak menggumpal. Setelah mendidih dan meletup-letup, matikan kompor lalu masukkan Nutrijel fruity acidnya. Aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Lalu tuang ke dalam wadah cetakan, kemudian tunggu atau biarkan hingga set dan dingin. Untuk bahan kuahnya di sini saya memakai creamer bubuk sebanyak 120 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan juga 200 gram susu kental manis. Kemudian kita larutkan dengan air panas atau air hangat sebanyak 400 ml. Aduk-aduk agar semua bahan tercampur dan juga larut. Lalu tambahkan juga 600 ml susu full cream atau susu UHT. Kemudian masak di api kompor yang kecil cenderung sedang saja. Aduk-aduk kembali agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Setelah mendidih dan meletup-letup, lalu matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Bahan berikutnya adalah 100 gram sagu mutiara. Masukkan ke dalam panci yang sudah berisi air yang sudah mendidih umum blekutuk-blekutuk. Tambahkan sedikit pewarna merah makanan atau secukupnya saja. Aduk-aduk sebentar agar tercampur merata. Kemudian kita masak dengan metode 5-37 menit. Tutup pancinya dan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit matikan kompornya.
aduk-aduk sebentar dan tutup pancinya kembali, lalu diamkan hingga selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, buka tutup pancinya, aduk-aduk sebentar, lalu kemudian masak kembali selama 7 menit. Ingat, hitungan 7 menit ini saat air mulai mendidih loh ya. Metode masak ini tujuannya untuk menghemat gas gitu ya. Setelah 7 menit, matikan kompornya dan tunggu beberapa menit, lalu bilas dengan air bersih dan tiriskan. Nah, seperti ini hasilnya ya lur ya, matang sempurna dan juga kenyal. Setelah jeli kelapanya sudah set dan dingin, lalu kita potong-potong kecil atau kita iris dadu kecil seperti ini saja. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai seperti ini hasilnya. Untuk jeli melonnya lakukan hal yang sama ya lur ya, kita potong atau iris dadu kecil juga. Lakukan sampai semua selesai. Setelah selesai seperti ini hasilnya. Oke lur, ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk meracik minumannya. Ada buah alpukat matang yang sudah dihaluskan, lalu ada kuah susu yang creamy, jeli kelapa muda yang sudah dipotong dadu, lalu ada sagu mutiara, dan juga jeli melon yang sudah dipotong dadu juga. Oke, kita langsung saja ke cara meracik minumannya. Untuk wadahnya di sini saya gunakan botol plastik ukuran 250 ml. Siapkan alpukatnya dan saya gunakan torong atau corong seperti ini untuk mempermudah memasukkan alpukat ke dalam botol dan juga agar tidak belepotan gitu ya. Untuk takaran alpukatnya di sini saya berikan sebanyak 3 sendok makan saja. Setelah itu kita goyang-goyang, kita putar-putar botolnya seperti ini agar alpukatnya menempel di dinding bagian bawah botolnya. Kemudian masukkan jeli melonnya ke dalam botol sebanyak 6 sendok teh atau bisa disesuaikan sendiri untuk takarannya sesuai selera dan kebutuhan. Lalu masukkan juga sagu mutiaranya. Di sini saya berikan sebanyak 4 sendok teh saja. Masukkan juga jeli kelapa sebanyak 6 sendok teh ke dalam botol. Kemudian yang terakhir baru kita tuang kuah susu ke dalam botol sampai penuh gitu ya. Lalu tutup botolnya dan beri stiker thank you seperti ini atau logo merek usaha teman-teman sendiri. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kreasi resep kali ini yaitu alpukat creamy jelly. Dan untuk cara jualnya kita bisa masukkan ke dalam lemari pendingin, karena ini nikmat banget loh ya kalau dalam kondisi dingin gitu ya. Alpukat creamy jelly ini cocok banget untuk ide jualan bulan Ramadan, ide takjil buka puasa, ide jualan titip di warung-warung, karena ini bisa tahan 4 harian kalau di dalam pendingin, atau bisa disesuaikan dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Ingat, HPP dan harga jual di setiap daerah pastinya berbeda loh ya. Untuk harga jualnya kisaran Rp8.000 untuk tiap botolnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.